yang diakibatkan dilakukan penganiayaan. 4 orang warga termasuk Ketua RT di Tangerang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembubaran ibadah Rosario sejumlah mahasiswa di Setu, Tangerang Selatan. Aksi pembubaran itu sebelumnya sempat viral di media sosial. Kegiatan peribadatan dilakukan di sebuah rumah di kawasan Setu, Tangerang Selatan, Banten. Peristiwa terjadi pada Minggu kemarin. Saat itu para mahasiswa tengah melakukan kegiatan doa Rosario di lokasi. Saat itu Ketua RT dan warga sekitar disebut menggeruduk kegiatan peribadatan. Keempat orang yang ditetapkan sebagai tersangka termasuk Ketua RT. Sedangkan korbannya adalah perempuan muda berinisial A berusia 19 tahun. Ketua RT dijerat dengan pasal mengenai penghasutan dan pengancaman. Dalam kasus ini, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti. Beberapa di antaranya adalah rekaman video peristiwa dan juga 3 bilah pisau serta pakaian yang dikenakan para tersangka. Untuk mengetahui perkembangan terkini dari kasus pengeroyokan salah satu jemaah ibadah Rosario di Tangerang Selatan, sudah ada jurnalis BTV, Medikantio Adi Kresna dan juru kamera Hidayat Syarif di Polres Tangerang Selatan, Banten. Selamat siang, Medikantio. Apakah ada perkembangan kasus mengenai pengeroyokan salah satu jemaah yang sedang mengadakan ibadah Rosario ini di sana? Iya, sampai siang hari ini sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat memang belum ada keterangan atau perkembangan terbaru dari kasus pengeroyokan serta intimidasi yang dilakukan oleh 4 tersangka setidaknya yang diumumkan oleh pihak kepolisian, di mana salah satunya adalah Ketua RT ya diberi inisial D berusia 53 tahun terhadap jemaah kegiatan ibadah doa Rosario di salah satu rumah di kawasan Setu, Tangerang Selatan. Memang selain telah melakukan konferensi pers terkait kasus ini pada kemarin hari Rabu 8 Mei 2024, Wilson, memang kepolisian masih terus melakukan mendalaman terhadap perkembangan kasus, di mana salah satunya adalah keterlibatan atau bagaimana awalnya begitu ketiga tersangka lain, yakni warga berinisial A, I, dan S yang melakukan penganiayaan serta ancaman menggunakan senjata tajam kepada korban, yakni seorang mahasiswi berinisial A yang akhirnya mengalami luka begitu pada satu bagian tubuhnya. Dari pernyataan yang disampaikan oleh AKBP Ibnu Santoso dari Kapolres Tangerang Selatan memang menyebutkan bahwa dari keempat tersangka perannya diawali oleh tersangka D sebagai Ketua RT yang melakukan provokasi terhadap warga, di mana beliau meneriakan kata-kata kasar serta umpatan yang bermaksud melakukan intimidasi, kemudian untuk melakukan pembubaran acara yang diduga pada saat itu sejumlah kelompok mahasiswa tengah melakukan ibadah doa Rosario begitu, Wilson. Kemudian datang sekumpulan warga yang akhirnya mengeluarkan senjata tajam hingga melakukan intimidasi dan ancaman hingga akhirnya berbuntut pada penganiayaan yang berakibat pada salah satu mahasiswa yang mengalami luka begitu. Memang berdasarkan atau seusai terungkapnya fakta kejadian tersebut, memang sampai saat ini Pemkot Tangerang Selatan sendiri berdasarkan informasi yang kami kumpulkan cukup menyayangkan kejadian tersebut dan sedang melakukan sosialisasi serta evaluasi terhadap seluruh kepala lingkungan wilayah di kawasan Tangerang Selatan, baik itu dari tingkat RT dan juga RW, agar tidak lagi melakukan provokasi atau setidaknya memberikan kenyamanan serta ketenangan kepada seluruh warga, terutama bagi mereka yang melakukan ibadah dalam kawasan rumah pribadi masing-masing. Selain itu, dari kejadian pembubaran kegiatan ibadah ini, memang saat ini tengah dilakukan sosialisasi juga dan juga pendekatan dari Forum Kerukunan Umat Beragama bersama Polres Tangerang Selatan bersama Kementerian Agama di wilayah Tangerang Selatan untuk kemudian kejadian ini tidak berulang di waktu yang akan datang. Sementara bagi 4 tersangka yang telah ditahan oleh Polres Tangerang Selatan sendiri, Wilson, dikenakan sejumlah pasal, ya ini pasal 2 ayat 1 UU Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1991 terkait pembawa senjata tajam begitu dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun. Begitu juga dengan pasal 170 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan
terkait pengeroyokan dan juga ancaman dengan hukuman penjara setidaknya tuntutan 5 tahun dan 6 bulan, sementara pasal lain juga dikenakan antara pasal 351 dalam KUHP terkait penganiayaan dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun dan 8 bulan. Dan sampai saat ini memang kami belum mendapat perkembangan terbaru terkait pemeriksaan adanya atau potensi adanya tersangka lain yang muncul dari kasus ini. Wilson. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Medikantio Adikresna, jurnalis BTV. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, penyebab